Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas kuliah ini. Selawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Sriani, NIM D011930, kelas Sipil A 2019 dengan mata kuliah Rekayasa Pondasi 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas kuliah membuat PPT dari jurnal yang berjudul Analisis Daya Dukung dan Penurunan Pondasi Tiang Pancang dengan metode analitis dan metode elemen hingga pada borehole 2, atau studi kasus pembangunan Bendung Bajayu Sei Padang Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. Dengan itu kita masuk pada poin salin pertama, yaitu latar belakang atau yang melatar belakangi jurnal ini atau masalah. Latar belakang. Secara umum, pondasi diartikan sebagai bangunan bawah atau substrate yang berfungsi untuk meneruskan beban maupun gaya yang disebabkan oleh bangunan atas. Kelapisan tanah di bawahnya pada keadaan tertentu tanpa mengakibatkan terjadinya penurunan bangunan di luar batas toleransinya. Oleh sebab itu, pondasi harus direncanakan dengan cermat dan teliti agar pondasi mampu memikul beban sampai batas keamanan yang telah ditentukan, termasuk mendukung beban maksimum yang mungkin terjadi. Kemudian pada proyek pembangunan Bendung Bajayu Sei Padang Kabupaten Serdang Bedagai akan dicari nilai daya dukung aksialnya. Kemudian perencanaan pondasi tiang pancangnya berdasarkan data SPT, sondir dengan metode Mayor-Heb serta berdasarkan data PDA, dan kalendering dan perhitungan dengan metode elemen hingga. Selain itu, perhitungan daya dukung lateral menggunakan metode Brooms dan menghitung penurunan elastis tiang pancang yang terjadi serta menghitung efisiensi dan daya dukung kelompok tiang. Metode pengumpulan data adalah pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari pihak proyek. Selanjutnya, sebelum masuk pada pembahasan selanjutnya, pada jurnal ini memiliki pendahuluan, yaitu dalam proyek konstruksi sipil, pondasi merupakan salah satu hal yang wajib diperhitungkan. Pondasi adalah bagian dari suatu sistem rekayasa yang meneruskan beban yang ditopang oleh pondasi dan beratnya sendiri kepada dan ke dalam tanah dan batuan yang terletak di bawahnya. Ini menurut Bowles Jeffs A 1997. Kemudian tanah. Tanah adalah himpunan material, bahan organik dan endapan-endapan yang relatif atau lepas, biasa dikatakan loss, yang terletak di atas batuan dasar atau bedrock. Di antara partikel tanah terdapat pori-pori atau voids yang dapat terisi oleh air ataupun udara. Bila pori-pori tersebut terisi oleh air, maka tanah tersebut dikatakan dengan kondisi jenuh. Nah, bila pori-pori terisi udara dan air, tanah pada kondisi jenuh sebagian poriali atau saturdite. Sedangkan bila pori-pori tersebut tidak mengandung air sama sekali atau kadar air 0, maka tanah tersebut adalah kering. Adapun komponen-komponen tanah tersebut dapat digambar atau dapat dilihat dalam bentuk PS gambar di bawah ini, seperti gambar yang ada ditampilkan pada slide ini. Ada volume, ada udara, air, partikel padat, kemudian ada massanya. Kemudian kita lihat pada gambar 2, yaitu ada volume, begitu juga ada udara, air, padat, dan massa. Ini adalah gambar diagram fase ya. Karena sifat tanah berlapisan atau berbeda-beda, maka diperlukan kegiatan penyelidikan tanah untuk mendapatkan informasi tanah yang diperlukan dalam perencanaan. Selanjutnya, penyelidikan tanah atau soil investigation. Nah, pada penyelidikan tanah ini ada beberapa poin, yaitu penyelidikan lapangan atau in situ. Adapun penyelidikan di lapangan biasanya terdiri dari SPT atau Standard Penetration Test, kemudian sondir,
atau Cone Penetration Test, kemudian DCP Dynamic Cone Penetration Test, serta hand boring dan lain-lain. Kemudian yang ada juga penyelidikan di laboratorium. Nah, penyelidikan laboratorium terdiri dari uji indeks properties seperti water contest, safety gravity, Atterbeck limit, shape analysis atau unit wake. Kemudian yang kedua, uji engineering properties seperti direct shear test, material test, consolidation test, permeability test, computation test, dan CBR. Itu adalah beberapa penyelidikan tanah ya, atau soil investigation di laboratorium serta penyelidikan di lapangan. Kemudian dari penyelidikan tanah, kita juga bisa menggunakan penyelidikan tanah menggunakan sondir ya, yaitu cone penetration test. Nah, uji penetrasi kerucut statis atau uji sondir banyak digunakan di Indonesia. Pengujian ini berguna untuk menentukan lapisan-lapisan tanah berdasarkan tanah ujung, konus, dan daya lekat tanah setiap kedalaman pada alat sondir. Dari hasil tes sondir ini didapatkan nilai jumlah perlawanan, ada dibilang JP, dan nilai perlawanan konus atau PK, sehingga hambatan lekat atau HL didapatkan dengan menggunakan persamaan. Nah, dapat dilihat pada slide berikut ya, yaitu yang pertama itu mencari hambatan lekat dengan persamaan HL sama dengan jumlah perlawanan dikurang dengan perlawanan penetrasi konus dikali A per B, atau A itu interval pembacaan, kemudian B itu faktor alat. Selanjutnya yang kedua itu jumlah hambatan lekat atau JHL. Kita bisa lihat persamaannya di bawah itu JHL sama dengan sigma HL. Ya, dari jumlah hambatan lekat ya dibagi dengan jumlah hambatan lekat. Kemudian dari hasil sondir juga dapat dilihat hasil penyelidikan dengan sondir dengan melihat dalam bentuk grafik. Nah, ini dapat kita lihat ya bentuk grafik dari cone penetration. Nah, ini ya bentuk kurvanya, kurva percobaan sondir. Nah, ini adalah grafik gambar kurva percobaan sondir proyek Bendung Sei Bajayu. Kemudian penyelidikan tanah selain menggunakan sondir juga menggunakan SPT ya, Standard Penetration Test. Nah, tujuan Standard Penetration Test ini untuk menentukan kepadatan relatif dan sudut geser lapis tanah tersebut dari pengambilan contoh tanah dengan tabung. Dapat diketahui jenis tanah dan ketebalan dari setiap lapisan tanah tersebut. Untuk memperoleh data yang kumulatif pada perlawanan penetrasi tanah dan menetapkan kepadatan tanah dari yang tidak berkohesi. Kemudian ada pula prosedur atau proses uji penetrasi standar penetration. Nah, di sini dapat kita lihat ya pada gambar proses uji penetrasi standar. Selanjutnya pondasi. Nah, pondasi menurut Bloes 1991 sebuah pondasi harus mampu memenuhi beberapa persyaratan. Nah, adapun persyaratan menurut stabilitas dan deformasi seperti kedalaman harus memadai untuk menghindari pergerakan tanah lateral dari bawah pondasi, khusus untuk pondasi telapak dan rakit. Kemudian kedalaman harus berada di bawah daerah perubahan volume musiman yang disebabkan oleh pembekuan, pencarian, dan pertumbuhan tanaman. Kemudian yang ketiga, sistem harus aman terhadap penggalian, rotasi, penggelinciran, atau pergeseran tanah. Kemudian ada pula sistem harus aman terhadap korosi atau kerusakan yang disebabkan oleh bahan berbahaya yang terdapat dalam tanah. Kemudian pada umumnya pondasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dalam atau deep foundation. Pondasi dalam digunakan apabila beban bangunan yang direncanakan sangat besar, daya dukung lapisan tanah permukaan tidak baik, atau letak lapisan tanah keras cukup dalam,
Maka pondasi dalam ini bisa digunakan ya. Kemudian ada pun contoh dari pondasi dalam antara lain yaitu tiang pancang, caisson, borefile dan lain-lain. Kemudian pada proyek di jurnal ini yaitu pondasi dalam yang digunakan dalam pondasi adalah tiang pancang. Selanjutnya pondasi tiang pancang. Nah, pondasi tiang pancang digunakan untuk suatu bangunan yang tanah dasar di bawah bangunan tersebut tidak mempunyai daya dukung atau bearing capacity yang cukup untuk memikul beban berat bangunan dan beban yang diterima, atau apabila tanah pendukung yang mempunyai daya dukung yang cukup lekatnya sangat dalam. Kemudian dalam mendesain pondasi tiang pancang mutlak diperlukan informasi mengenai data tanah di mana bangunan akan didirikan. Yang kedua, daya dukung tiang pancang sendiri baik single ataupun group file. Kemudian yang ketiga, menganalisa negative skin friction atau karena mengakibatkan beban tambahan. Kemudian ada pula jenis-jenis tiang pancang. Pondasi tiang pancang dapat digolongkan berdasarkan pemakaian bahan, cara penyaluran beban, cara pemasangannya, dan berdasarkan perpindahan tiang. Nah, adapun pondasi tiang pancang menurut pemakaian bahan ada tiang pancang kayu, kemudian yang kedua tiang pancang beton. Tiang pancang kayu ini adalah cara tertua dalam penggunaan tiang pancang sebagai pondasi. Umumnya tiang pancang kayu ini yang dipakai di Indonesia untuk perbaikan kapasitas daya dukung tanah lunak berdiameter antara 8 sampai 10 cm dan panjangnya 4 meter. Nah, biasanya tiang ini diberi pelindung dari besi yang disebut sepatu tiang untuk menghindari kerusakan ujung tiang saat pemancangan. Kemudian tiang pancang beton. Dari tiang pancang beton ini terdapat 3 macam, yaitu preset corefonal concrete pile, kemudian preset prestressed concrete pile, kemudian cast in place pile. Kemudian pondasi berdasarkan cara penyaluran beban yang diterima tiang ke dalam tanah. Ada tiang pancang dengan tahanan ujung atau end bearing pile, kemudian yang kedua tiang pancang dengan tahanan geser atau sisi percussion pile, kemudian yang ketiga tiang pancang dengan tahanan lekatan adhesive pile. Tiang pancang dengan tahanan ujung ini adalah tiang yang kapasitas dukungnya ditentukan oleh tahanan ujung tiang. Kemudian tiang pancang dengan tahanan geser atau sisi, tiang yang kapasitas dukungnya lebih ditentukan oleh perlawanan gesek antara dinding tiang dan tanah di sekitarnya. Kemudian tiang pancang dengan tahanan lekatan atau adhesive pile. Bila tiang pancang di dasar tanah pondasi yang memiliki nilai kohesi yang tinggi, maka beban yang diterima oleh tiang akan ditahan oleh lekatan antara tanah di sekitar dan permukaan tanah. Selanjutnya alat pancang tiang. Dalam pemasangan tiang ke dalam tanah, tiang dipancang dengan alat pemukul berupa hammer atau mesin uap, pemukul getar atau pemukul yang hanya dijatuhkan, penutup pile cap biasanya diletakkan penutup kepala tiang yang kadang-kadang dibentuk dalam geometri penutup. Adapun beberapa alat pancang tiang, yang pertama itu pemukul jatuh atau drop hammer, yang kedua memukul aksi tiang single axing hammer, pemukul aksi double axing hammer, yang keempat memukul diesel atau diesel hammer. Pemukul jatuh atau drop hammer terdiri dari balok pemberat yang dijatuhkan dari atas. Pemberat ditarik dengan tinggi jatuh tertentu kemudian dilepas dan menumbuk tiang. Pemakaian alat tipe ini membuat pelaksanaan pemancangan berjalan lambat, sehingga alat ini hanya dipakai pada volume pekerjaan pemancangan yang kecil. Kemudian pemukul aksi tiang. Pemukul aksi tunggal berbentuk memanjang dengan ram yang bergerak naik oleh udara atau uap yang terkonveksi. Sedangkan gerak turun ram disebabkan oleh beratnya sendiri
energi pemukul aksi tunggal adalah sama dengan berat ram dikalikan tinggi jatuh. Kemudian yang ketiga, pemukul aksi double, menggunakan uap atau udara untuk mengangkat ram dan untuk mempercepat gerakan ke bawahnya. Kecepatan pukulan dan energi output biasanya lebih tinggi daripada pemukul aksi tunggal. Kemudian yang keempat, pemukul diesel atau diesel hammer, terdiri dari silinder, ram, blok anvil, dan sistem injeksi bahan bakar. Pemukul tipe ini umumnya kecil, ringan, dan digerakkan adalah jumlah benturan dari ram ditambah energi hasil dari ledakan. Selanjutnya, metode pelaksanaan pemancangan tiang pancang. Pemancangan adalah menempatkan tiang pancang di dalam tanah sehingga berfungsi sesuai perencanaan. Secara umum, tahapan pekerjaan pondasi tiang pancang sebagai berikut. Ada mulai dari pekerjaan persiapan, yang kedua proses pengangkatan pancang, yang ketiga proses pemancangan, kemudian quality control. Selanjutnya, cara calendering. Secara umum, calendering digunakan pada pekerjaan pemancangan tiang pancang atau beton maupun pipa baja untuk mengetahui daya dukung tanah secara empiris melalui perhitungan yang dihasilkan oleh proses pemukulan alat pancang. Alat pancang biasa berupa diesel hammer maupun hydraulic hammer. Atau perhitungan calendering akan menghasilkan output yang berupa daya dukung tanah dalam ton. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan calendering. Metode pelaksanaan calendering cukup sederhana. Alat yang disediakan adalah spidol, kertas milimeter blok, slot tip, water pass, dan kayu pengaras spidol atau selalu pada posisinya. Pelaksanaannya dilakukan pada saat 10 pukulan terakhir saat hampir mendekati top pile yang disyaratkan, dan faktor lain yang disesuaikan kondisi saat di lapangan. Setelah calendering ada pula pile driving analyzer atau PDA ya. Uji pembebanan dinamis yang mulai berkembang digunakan adalah uji pile driving analyzer atau PDA yang dikembangkan oleh Profesor Goebel di Chases Institute of Technology. PDA adalah suatu sistem yang terdiri dari suatu perangkat elektronik, komputer, dan dilengkapi dengan sensor excrometer atau strain transducers. PDA didasarkan pada analisis data hasil rekaman getaran gelombang yang terjadi pada waktu tiang dipukul dengan palu pancang. Kemudian biasanya tes PDA dilakukan dengan menggunakan hammer pancang yang ada. Tumbukan yang terjadi akan menghasilkan gelombang. Pembacaan gaya dan kecepatan gelombang adalah dasar untuk menghitung daya dukung pondasi. Adapun alat dan perlengkapan pengujian pile drafting analyzer atau PDA digunakan adalah PDA model PEX, yang kedua 4 train transducer dengan kabel, 3 4 excrometer dengan kabel, kemudian 4 alat bantu seperti bor beton, baut, pishel, kabel gulung, dan perlengkapan keamanan. Di sini bisa kita lihat ya grafik dari PDA hasil analisis CAPWAP Bandung CI Bajayu ya. Ini adalah grafiknya mulai dari getaran awal sampai getaran ini, kemudian ada juga loadnya, launchnya ya, dan lain-lain. Di sini lengkap ya, dilihat pada gambar grafik ini. Kemudian kita masuk kepada kapasitas daya dukung tiang pancang. Yang dimaksud dengan kapasitas dukung tiang adalah kemampuan atau kapasitas tiang dalam mendukung beban. Jika satuan yang digunakan dalam kapasitas dukung pondasi dangkal adalah satuan tekanan, bisa dikatakan dengan KPA ya, maka dalam kapasitas dukung tiang satuannya adalah satuan gaya atau biasa disebut dengan KN. Dalam beberapa literatur digunakan istilah pile capacity atau pile carrying capacity.
Kemudian pada kapasitas daya dukung tiang panjang ada juga kapasitas daya dukung aksial. Nah, kapasitas daya dukung ke aksial ini ada poinnya. Yang pertama, kapasitas daya dukung ultimate tiang panjang dari hasil sondir. Sondir atau compenetration test atau CPT ini tes yang sangat cepat, sederhana dan ekonomis. Dan tes tersebut dapat dipercaya di lapangan dengan pengukuran terus-menerus dari permukaan tanah dasar. Di dalam perencanaan pondasi tiang panjang atau file, data tanah sangat diperlukan guna untuk kapasitas daya dukung ultimate dari tiang panjang. Kemudian untuk menghitung daya dukung ultimate yang tiang panjang berdasarkan data hasil pengujian sondir dapat dilakukan menggunakan metode Meyerhof. Kemudian yang pertama, daya dukung ultimate fondasi tiang dinyatakan dengan persamaan berikut, yaitu Q sama dengan QC kali AP tambah JHL kali K, di mana Q adalah kapasitas daya dukung ultimate tiang panjang tunggal atau kilogram, kemudian QC tahanan ujung sondir kilogram per cm², kemudian AP luas penampan tiang cm, JHL jumlah hambatan lekat, kemudian K keliling tiang panjang. Kemudian yang kedua itu daya dukung izin pondasi dinyatakan dengan persamaan Q izin QC kali AP dibagi 3 ditambah JHL kali K dibagi 5. Kemudian selanjutnya daya dukung terhadap kekuatan tanah untuk tiang tarik ada TUL sama dengan JHL dikali K. Kemudian daya dukung izin tarik Q izin sama dengan TUT dibagi 3. Kemudian yang selanjutnya daya dukung terhadap kekuatan bahan P tiang sama dengan Q beton dikali AP. Selanjutnya kapasitas daya dukung ultimate tiang panjang dari hasil SPT. Untuk menghitung daya dukung ultimate pondasi tiang panjang berdasarkan data SPT dapat digunakan metode Meyerhof. Adapun rumus yang dapat digunakan antara lain, pertama dari kapasitas daya dukung pondasi tiang pada tanah non kohesif atau pasir dan kerikil. Nah, ini bisa dilihat pada gambar nilai NSPT untuk desain tahanan ujung tahanan pasir ya. Ini gambar nilai NSPT. Kemudian yang kedua, kapasitas daya dukung pondasi tiang pada tanah kohesif. Nah, ada daya dukung ujung pondasi tiang, kedua tahanan geser selimut tiang, kemudian yang selanjutnya kapasitas daya dukung aksial tiang panjang dari data calendering. Dari kapasitas daya dukung tiang panjang dari data calendering dapat dihitung dengan 3 metode, yaitu pertama metode Healy formula, yang kedua metode Danish formula, kemudian yang ketiga metode Modified New Engineering Neuron atau ENR. Kemudian kapasitas daya dukung lateral tiang panjang, yang pertama tiang ujung jepit dan tiang ujung bebas. Dalam analisis gaya lateral, model ikatan tiang dengan plat penutup tiang perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi kelakuan tiangnya dalam mendukung beban lateral. Sehubungan dengan hal tersebut, tiang-tiang dibedakan menurut 2 tipe, yaitu tiang ujung jepit, kemudian yang kedua tiang ujung bebas. Tiang ujung jepit didefinisikan sebagai tiang yang ujung atasnya terjepit atau tertanam dalam plat penutup kepala tiang. Kemudian tiang ujung bebas didefinisikan sebagai tiang yang bagian atasnya tidak terjepit ke dalam plat penutup kepala tiang. Kemudian yang kedua, tahanan beban lateral ultimate. Untuk menentukan tiang termasuk tiang panjang atau tiang pendek perlu diketahui faktor kekakuan tiang. Faktor kekakuan tiang dapat diketahui menghitung faktor-faktor kekakuan dari R dan T. Faktor tersebut dipengaruhi oleh kekakuan tiang EI dan composable tanah yang dinyatakan dalam modulus tanah atau K yang dinyatakan dan yang tidak konsol untuk sembarangan tanah, tapi tergantung pada lebar dan kedalaman tanah yang dibebani.
Selanjutnya yaitu metode Brooms. Ada beberapa poin. Pertama, tahanan tiang dalam tanah kohesif. Ada tiang ujung bebas, kemudian B, tiang ujung jepit. Kemudian yang kedua, tiang dalam tanah granular atau non kohesif. Ada juga dua, yaitu tiang ujung jepit dan tiang ujung bebas. Selanjutnya, kelompok tiang. Kelompok tiang adalah sekumpulan tiang yang dipasang secara relatif berdekatan dan biasanya diikat menjadi satu di bagian atasnya dan menggunakan pelkap seperti yang ditunjukkan pada gambar ya. Kemudian untuk menghitung nilai kapasitas dukung kelompok tiang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu jumlah tiang dalam satu kelompok, ada jarak tiang dan susunan tiang. Kemudian ini tadi kita bisa lihat ini adalah gambar tiang panjang kelompok ya, semuanya mengarah ke bawah. Ada pula efisiensi dan kapasitas kelompok tiang. Di sini efisiensi tiang bergantung pada beberapa faktor. Pertama, jumlah, panjang, diameter, susunan dan jarak tiang. Kemudian model transfer beban. Yang ketiga, prosedur pelaksanaan pemasangan tiang. Keempat, urutan pemasangan tiang. Kelima, jenis tanah. Keenam, waktu setelah pemasangan. Kemudian 7, interaksi antara pelat penutup tiang atau pelkap dengan tanah. Selanjutnya, penurunan tiang panjang. Pada waktu tiang dibebani, tiang akan mengalami namanya pendekatan dan tanah di sekitarnya akan mengalami penurunan. Penurunan terjadi dalam tanah ini disebabkan oleh berubahnya susunan tanah maupun oleh pengurangan rongga pori-pori dari air di dalam tanah tersebut. Adapun beberapa metode hitungan penurunan telah diusulkan. Ini adalah pertama, penurunan tiang tunggal. Pada penurunan tiang tunggal ada beberapa poin. Pertama, penurunan tiang tunggal menurut Paulus dan Davis. Penurunan jangka panjang ya, untuk pondasi tiang tunggal tidak perlu ditinjau karena penurunan tiang akibat konsolidasi dari tanah relatif kecil. Kemudian yang kedua, penurunan tiang elastis. Penurunan segera atau penurunan elastis adalah penurunan pondasi yang terletak pada tanah berbutir halus yang jenuh dan dapat dibagi menjadi 3 komponen. Penurunan total adalah jumlah dari ketiga komponen. Kemudian kedua, penurunan tiang panjang kelompok. Selanjutnya, faktor keamanan. Ini adalah tabel faktor keamanan yang disarankan oleh Rice and Oil. Kemudian di sini faktor keamanan ada klasifikasi struktur, yaitu monumental, permanen, dan sementara. Kemudian ada faktor amannya, ada kontrol baik, kontrol normal, kontrol jelek, dan kontrol sangat jelek ya. Ini dilihat pada tabel 2.14 faktor aman yang disarankan oleh Rice dan O'Neill. Kemudian yang terakhir adalah metode elemen hingga bidang geoteknik. Analisis menggunakan metode elemen hingga pada sebuah program memerlukan adanya permodelan terlebih dahulu. Secara umum, permodelan geometri pada metode elemen dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama simetris, kedua plane strain, ketiga plane stress. Analisis simetris adalah permodelan yang digunakan untuk struktur yang simetris seperti tiang panjang. Kemudian yang kedua, plane strain. Permodelan ini biasanya digunakan untuk struktur permodelan struktur pemanjang, misalnya dinding penahan tanah, badan jalan, dan saluran drainase. Kemudian yang ketiga itu plane stress. Itu pemodelan plane stress biasanya digunakan untuk permodelan portal. Oke, inilah yang sempat saya jelaskan melalui tugas final ini, yaitu dari jurnal analisis daya dukung dan penurunan pondasi tiang panjang dengan metode analitis dan metode elemen hingga pada borehole 2 atau studi kasus pembangunan Bendung Bajayu Sepadang, Kabupaten Serendang, Begadai, Sumatera Utara, yang dibuat oleh Astra Simalongo ya. Kemudian mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam proses
presentasi melalui rekaman video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.